Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fairuzal Sabila Effendi dengan NIM 25020161066. Di video ini saya akan membahas salah satu contoh kebijakan publik di Indonesia, yaitu penerapan sistem ganjil genap di Jakarta yang akan dikaitkan dengan model inkremental. Seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan terus meningkat sehingga menimbulkan permasalahan kemacetan yang cukup serius, terutama pada jam-jam sibuk. Sebelum adanya sistem ganjil genap, pemerintah sebenarnya sudah lebih dulu menerapkan kebijakan 3-in-1, yaitu aturan minimal 3 orang dalam satu kendaraan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini kurang efektif karena muncul fenomena joki liar, sehingga tujuan untuk mengurangi kemacetan tidak tercapai secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian menghadirkan kebijakan baru, yaitu sistem ganjil genap. Kebijakan ini membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pada plat nomor yang disesuaikan dengan tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di ruas jalan utama. Jika dianalisis menggunakan model inkremental yang dikemukakan oleh Carles E. Lindblom, kebijakan ini sangat relevan. Model inkremental menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak dibuat secara langsung dalam bentuk besar, tetapi proses perubahan bertahap dari kebijakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari bagaimana kebijakan ganjil genap merupakan kelanjutan dari kebijakan 3-in-1. Pemerintah tidak langsung membuat sistem transportasi baru secara menyeluruh, tetapi memilih melakukan penyesuaian yang dianggap lebih realistis dan mudah diterapkan. Selain itu, kebijakan ini juga terus mengalami perkembangan seperti penambahan ruas jalan, perubahan jam operasional, hingga penyesuaian dalam kondisi tertentu. Proses ini menunjukkan adanya pendekatan trial and error, di mana kebijakan diuji, dievaluasi, lalu diperbaiki secara bertahap. Dari sisi kelebihan, pendekatan inkremental membuat kebijakan lebih fleksibel, mudah diimplementasikan, dan memiliki risiko kegagalan yang relatif kecil. Namun, di sisi lain kekurangannya adalah kebijakan ini cenderung belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan bersifat jangka pendek. Dalam prosesnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti keterbatasan informasi yang dimiliki pemerintah, tekanan dari masyarakat, serta faktor politik yang turut mempengaruhi arah kebijakan. Selain itu, evaluasi dari kebijakan sebelumnya juga menjadi dasar penting dalam proses perubahan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan ganjil genap di Jakarta merupakan contoh nyata penerapan model inkremental dalam kebijakan publik. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah melakukan perubahan secara bertahap untuk mengatasi permasalahan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Sekian penjelasan dari saya terkait penerapan sistem ganjil genap di Jakarta dengan model inkremental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.